Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Dwi Siva Nabila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Keperawatan tingkat 3C. Pada video ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan GCS dan pemeriksaan rangsang meninggal untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum mata kuliah keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah pengkajian tingkat kesadaran yang biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera pada bagian kepala. Nah, pemeriksaan ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek pada pemeriksaan GCS, yaitu A. Verbal motorik, yang mana masing-masing memiliki nilai skor tersendiri. Untuk memudahkan kita, maka disingkat menjadi EVM dengan nilai I4, V5, dan M6. Untuk skor tertinggi dari GCS adalah 15 dan skor terendah adalah 3. Berikut langkah-langkah pemeriksaan GCS. Baik, pemeriksaan GCS yang pertama ada pemeriksaan A atau pemeriksaan mata. Untuk skor tertinggi nilainya 4 dan skor yang terendah nilainya 1. Untuk mengetahui skor yang 1, pasien tidak merespon walaupun diberi rangsangan nyeri dan suara. Ibu bangun Bu. Ibu. Seperti itu. Selanjutnya untuk skor yang kedua, pasien membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Seperti ini. Untuk selanjutnya, skor yang ketiga, pasien membuka mata dengan rangsangan suara. Bu, buka matanya Bu. Baik, seperti itu. Untuk skor 5, pasien membuka mata dengan spontan. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan verbal. Dengan skor tertinggi nilainya 5 dan skor terendah nilainya 1. Untuk mengetahui skor yang pertama, pasien tidak merespon ketika ditanya. Ibu, bangun Bu. Ibu tidak merespon ya. Nah, baik, untuk selanjutnya untuk mengetahui skor yang kedua, pasien merespon dengan kata-kata yang tidak jelas. Ibu, dengan Ibu siapa? Seperti itu. Ada suara humnya, jadi kata-katanya tidak jelas. Selanjutnya untuk mengetahui skor yang ketiga, pasien merespon namun jawabannya tidak nyambung. Ibu lagi di mana sekarang? Nyuci. Tadi pasien menjawab lagi di mana, Ibu bilang nyuci. Nah, itu berarti jawabannya tidak nyambung. Skornya 3. Untuk skor yang keempat, pasien merespon dengan sedikit bingung. Ibu, dengan Ibu siapa? Seni. Ibu Seni. Ibu lahirnya di mana? Pasien merespon dengan jadi yang sedikit bingung. Itu nilainya skornya 4. Untuk skor 5, pasien menjawab semua jawaban dengan benar. Ibu namanya siapa? Seni. Namanya Seni. Ibu sekarang lagi di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Semua jawaban yang ditanyakan oleh perawat dijawab pasien dengan benar semua. Itu nilainya skornya 5. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan verbal. Untuk skor tertinggi nilainya 6 dan skor terendah nilainya 1. Untuk mengetahui skor 1, pasien tidak merespon ketika diberi rangsangan nyeri. Selanjutnya skor 2, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Seperti ini. Untuk skor yang ketiga, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Untuk skor yang keempat, pasien merespon dengan menghindari nyeri. Seperti ini. Selanjutnya untuk skor 5, pasien mampu melokalisir nyeri. Seperti ini.
Selanjutnya, skor 6, pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah. Ibu, coba angkat tangannya. Angkat kakinya, Bu. Baik. Seperti itu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang. Saya perawat Irna. Di sini saya yang berdinas pada siang hari ini dari pukul 1 hingga pukul 7 malam nanti. Dengan Ibu siapa? Kita Ibu Mita. Boleh saya lihat dulu Bu bang identitasnya untuk menyesuaikan? Baik, udah sama. Ibu, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan hasil manual yang bertujuan untuk melihat apakah ada inflamasi di selaput otak Ibu. Tindakannya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? ya, Ya, baik. Kita mulai ya Bu. Maaf ya Ibu, saya singkirkan dulu bantal dan selimutnya. Maaf. Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala Ibu dengan cara menggerakkan kanan dan kiri untuk melihat apakah ada kekakuan atau tidak. Maaf ya Bu. Untuk selanjutnya pemeriksaan kaku kuduk. Tangan diletakkan pada bawah bagian belakang kepala pasien, lalu didorong. Positif apabila dagu tertahan dan tidak menempel pada dada. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 1. Pemeriksaan sama seperti kaku kuduk, namun hasilnya akan berbeda. Angkat, dorong kepala pasien. Maaf Bu. Lalu kita lihat dan amati pada bagian kaki. Positif apabila kedua lutut mengalami fleksi. Untuk selanjutnya pemeriksaan Kernigstein. Yang pertama, mengangkat terlebih dahulu sendi panggul 90 derajat. Lalu kita luruskan 135 derajat. Positif apabila pasien merasakan nyeri ketika kaki diluruskan. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 2. Mengangkat pada bagian kaki pasien. Positif apabila pada bagian kaki kontralateral mengalami fleksi. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 3. Menekan pada bagian zigomatik atau pipi pada pasien kanan dan kiri. Ditekan. Positif apabila kedua siku pada pasien melakukan fleksi. Untuk selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 4. Menekan pada bagian simfisis dengan sisi ulnar. Positif apabila kedua bagian sendi lutut mengalami fleksi. Ibu, saya rapikan kembali ya selimut dan bantalnya. Sebentar. Maaf Ibu, kepalanya saya angkat dulu. Bagaimana Bu, posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik Ibu, semua pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan kembali lagi ke ruangan perawat. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa pencet bel yang ada di samping Ibu, atau keluarga Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat. Selamat istirahat kembali ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.